Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Villa, kita berjumpa kembali di channel ini. Semoga keberkahan bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit video ya tentang bagaimana guru mengisi pengelolaan kinerja di PMM. Mudah-mudahan video sederhana ini sedikitnya bisa membantu Bapak Ibu untuk mengajukan rencana kinerja guru di PMM. Nah, silakan langkah pertama tentunya Bapak Ibu memasuki PMM dengan menggunakan akun belajar ID masing-masing. Dan ketika sudah memasuki PMM, platform Merdeka Mengajar, nah di sini di bagian pengembangan diri ada fitur pengelolaan kinerja. Silakan nanti Bapak Ibu diklik ya pengelolaan kinerjanya. Nah, ini di sini mohon maaf ya. Ini contoh Ibu salah satu seorang guru yang yang sudah memulai. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memulai sama sekali tentang pengelolaan kinerja ini, nanti di sini yang munculnya itu tulisan mulai. Silahkan nanti itu diklik ya Bapak Ibu, klik mulai. Terus untuk memverifikasi data Anda apakah sudah benar. Jika misalkan sudah benar, klik data sudah benar. Kalau misalkan data diri Anda ada yang salah terkait instansinya, atau misalkan kalau PNS itu NIP-nya salah, nah itu bisa diedit. Nah, kalau misalkan udah betul datanya, nah nanti Bapak Ibu akan ke tampilan seperti ini. Nah, jadi nanti ada 5 tahapan ya Bapak Ibu terkait tentang perencanaan kinerja guru di PMM ini. Yang pertama itu terkait tentang praktik pembelajaran, kedua pengembangan kompetensi, ketiga tugas tambahan, 4 perilaku kerja, dan kelima rangkuman. Oke, selanjutnya Bapak Ibu silahkan di praktik pembelajaran ini ada 8 indikator yang bisa Bapak Ibu pilih untuk dijadikan fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu selama 6 bulan ke depan. Kenapa? Karena pengajuan perencanaan kinerja ini dilakukan selama 6 bulan sekali. Jadi di bulan Januari 2024 ini Bapak Ibu selaku seorang guru harus mengajukan perencanaan kinerja lewat PMM gitu ya. Nah, nanti 6 bulan ke depan setelah Ibu Bapak merencanakan kinerjanya, baru mengimplementasikan apa yang menjadi rencana yang sudah diajukan di PMM ini. Nah, nanti di bulan Juli tahun 2024 Bapak Ibu akan kembali mengajukan kembali gitu ya. Nah, ini tentunya dengan langkah-langkah yang mudah-mudahan masih sama gitu ya, tidak ada perubahan. Baik Bapak Ibu, nah misalkan di sini, nah Ibu Bapak bisa menelaah kembali rapot pendidikan ya yang ada di lembaga Bapak Ibu semua. Nah, terkait kira-kira indikator mana yang harus lebih diutamakan gitu ya, indikator mana yang harus lebih awal difokuskan gitu ya. Nah, gitu. Jadi di sini silakan ya pilih sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu semua. Nah, misalkan di sini saya contoh penerapan disiplin positif. Nah, silakan diklik ya kolom ini sampai berwarna agak kebiru-biruan. Nah, sesudah dipilih, misalkan di sini penerapan disiplin positif, baru Ibu ke sebelah bagian kanan bawah ya, ada ke pengembangan kompetensi, diklik. Nah, nanti di sini, nah ini mohon maaf Ibu udah saya misalkan contoh hapus dulu ya. Nah, misalkan ini masih kosong gitu ya. Nah, di pengembangan kompetensi silakan Bapak Ibu membuat atau istilahnya mengklik rencana hasil kerja, di mana di pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu dalam 6 bulan ke depan itu targetannya itu minimal 32 poin ya, 32 poin. Dari mana itu? Nah, dari sini Bu, dari RHK, rencana hasil kerja, rencana yang akan Bapak Ibu lakukan 6 bulan ke depan. Nah, silakan itu dipilih dengan
macam-macam ya jumlah atau istilahnya nilai poinnya, ada yang 4 poin, ada yang 6 poin, 8 poin karena kegiatannya berbeda-beda. Bahkan ada 128 poin itu bagi guru penggerak ya, yang misalkan nanti di tahun 2024 itu lulus sebagai guru penggerak. Nah, ini bisa. Nah, ini silahkan Ibu ya, RHK-nya disesuaikan dengan apa yang akan menjadi targetan Bapak Ibu semua. Misalkan di sini saya akan di sini. Nah, misalkan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait tentang IKM atau tentang PBD. Nah, misalkan Ibu itu sudah mempunyai rencana 6 bulan ke depan itu akan menjadi narasumber untuk berbagi praktik baik itu tentang IKM atau tentang PBD gitu ya, perencanaan berbasis data melalui komunitas belajar, bisa melalui KKG gitu ya, atau komunitas belajar lainnya. Misalkan ibunya menjadi narasumber. Nah, itu berarti ibu dapat 8 poin menjadi narasumber berbagi praktik baiknya. Nah, dan itu nanti misalkan ibu di 6 bulan ke depan itu targetannya untuk menjadi narasumbernya 2 kali dalam 2 kegiatan. Nah, ini Ibu silakan diubah target kuantitasnya yaitu 2 kegiatan. Berarti Ibu nanti misalkan di KKG-nya bulan Februari menjadi narasumber rencananya misalkan gitu ya tentang IKM. Terus misalkan nanti di bulan April juga akan menjadi narasumber nih di KKG itu terkait tentang PBD, itu bisa, berarti ada 2 kegiatan gitu ya. Ada 2 kegiatan, ada 2 proses yang Bapak Ibu lakukan. Nah, itu jadi poinnya bertambah menjadi 16 poin. Jadi total poin yang harus dikejar itu berarti masih kurang 16 poin. Oke. Nah, nanti di sini akan ada lagi RHK lainnya. Nah, lalu ini maksudnya apa? Bukti dukung sertifikat. Artinya, nanti ketika Bapak Ibu sudah membuat rencana hasil kerja di PMM ini, dan nanti telah disetujui oleh kepala sekolah, sudah disepakati, nah baru Bapak Ibu mengimplementasikan, melakukan apa yang menjadi rencana kinerja yang sudah diajukan di PMM ini. Jadi tidak hanya mengklik-klik, memilih-milih saja gitu ya, tetapi ini menjadi dasar acuan bagi kita untuk dilaksanakan 6 bulan ke depan. Nah, di sini jika Ibu menjadi narasumber di KKG misalkan, itu yang menjadi bukti dukungnya itu adalah sertifikat. Berarti nanti Ibu sertifikat tentang narasumber praktik baiknya itu harus dikumpulkan ya, itu berupa sertifikat. Oke. Selanjutnya karena ini masih kurang ya, 16 poin lagi, kita klik tambah. Nah, silakan cari kembali gitu ya. Ini jangan sama ya. Tadi kan jadi narasumber berbagi praktik baik sudah dilakukan 2 kegiatan. Oke, kita cari lagi RHK lainnya. Kira-kira nih apa ya? Nah, misalkan ini. Nah, sebagai partisipan kegiatan seminar. Nah, Ibu kan suka ya mengikuti seminar-seminar baik daring ataupun luring gitu ya. Nah, itu dengan jumlah poinnya yaitu 4 poin. Nah, jumlahnya 4 poin. Nah, misalkan Ibu mengikuti seminarnya itu rencana 6 bulan ke depan itu akan dilakukan 2 kali. Nah, itu tinggal diubah target kuantitasnya menjadi 2 kegiatan. Nah, berarti berubah menjadi 8 poin. Ini juga sama ya, bukti dukungnya berupa sertifikat seminar. Ya, ini masih kurang 8 poin. Oke, klik tambah kembali. Nah, silakan Bapak Ibu pilih lagi gitu ya yang sekiranya cocok dengan apa yang akan kita lakukan nanti selama 6 bulan ke depan. Contohnya di sini saya ngambil sebagai nah misalkan di sini lah, gitu ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, teknologi. Nah, misalkan Ibu 6 bulan ke depan itu akan melakukan aksi nyata gitu ya. Misalkan targetnya itu itu aksi nyata itu kan istilahnya kita ajukan, lalu nanti itu kalau misalkan di ACC itu akan keluar sertifikat. Nah, sertifikatnya itu mendapatkan nilai 8 poin. Itu bisa Bu digunakan ya Bapak Ibu. Nah, sertifikat yang ada di PMM itu nilainya 8 poin. Nah, misalkan targetannya cuma 1 gitu misalkan gitu ya.
Nah, berarti target kuantitasnya cukup satu kegiatan. Kita cek kembali. Nah, ini sudah terpenuhi ya, minimalnya 32. Oke, misalkan. Nah, setelah itu, nah kita lanjut Bu ke bagian bawah sebelah kanan ya, ke tugas tambahan. Nah, ke tugas tambahan. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai guru itu ada yang namanya menjadi tugas tambahan. Saya hapus dulu ya sebagai contohnya. Tugas tambahan. Nah, itu silahkan disesuaikan dengan apa istilahnya, dengan tugas tambahan yang Bapak Ibu miliki. Tentunya tiap orang berbeda ya. Misalkan Ibu tugas tambahannya itu kalau di PAUD itu misalkan selain mengajar itu sebagai pemandu atau pembimbing kegiatan ekstrakurikuler. Kalau misalkan di SD gitu ya, suka ada seperti itu. Nah, ini silakan dipilih. Nah, itu jangan salah memilih. Kalau guru PAUD SD itu tidak memilih yang ini ya, hanya untuk SMP, SMA, SMK. Nah, tapi milihnya yang ini semua jenjang. Nah, ini meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Kalau misalkan Ibu ditugaskan sebagai kepala perpustakaan, oke, klik gitu ya, kepala perpustakaannya. Kalau misalkan sebagai tadi itu apa, pembina ekstrakurikuler, oke. Nah, di sini gitu ya. Kita klik. Nah, memang kita ini sebagai pembina ekstrakurikuler. Nanti apa yang menjadi bukti dukung, bukti fisiknya gitu ya. Nah, itu ada laporan yang disertai dengan SK. Jadi selain dari SK kepala sekolah gitu ya, terkait SK tentang pembina ekstrakurikuler atau surat tugas, itu ada laporannya juga. Laporan terkait bagaimana hasil pembimbingan ekstrakurikulernya, nah, itu ya. Jadi dibuatkan satu laporan. Oke, selain pembina ekstrakurikuler, misalkan ternyata Bapak Ibu juga adalah sebagai operator operator dapodik. Nah, klik tambah lagi Bu. Nah, itu silahkan yang menjadi dapodik di sini ada ya. Kita carikan. Nah, ini. Nah, semua jenjang berarti mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA boleh memilih RHK ini. Nah, ini sebagai operator jika memang Bapak Ibu sebagai operator dapodik. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, atau misalkan Bapak Ibu menjadi apa? Bendahara BOS, bendahara BOP, klik tambah lagi. Nah, jadi ini disesuaikan dengan tugas tambahan yang Bapak Ibu miliki. Kalau hanya sebagai tugas pembina ekstrakurikuler, berarti cuma satu RHK saja, nggak apa-apa gitu ya, cuma satu RHK saja. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah tugas tambahan, kita kembali ke bagian bawah sebelah kanan ke perilaku kerja. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa perilaku yang harus dikembangkan, yaitu ada 7 ya, yang kita singkat dengan berakhlak. Nah, berakhlak itu berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, tiap perilaku ini silahkan Bapak Ibu pilih indikatornya untuk dikembangkan selama 6 bulan ke depan atau dalam semester ini. Contoh, kita di perilaku berorientasi pelayanan. Nah, misalkan di sini, nah Ibu silahkan pilih di perilaku berorientasi pelayanan ini, perilaku mana yang akan Bapak Ibu kembangkan? Apakah memahami kebutuhan peserta didik, bersifat ramah, atau melakukan perbaikan? Nah, saya ini sebagai contoh di sini ya, bersifat ramah kepada peserta didik. Oke, bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan bla 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 sana ya. Nah, berarti ini indikator perilaku berorientasi pelayanan ini yang akan menjadi target Bapak Ibu untuk mengembangkan perilaku ini selama 6 bulan ke depan. Nah, selanjutnya bagaimana perwujudan perilakunya? Nah, di sini ada kolom lagi. Silakan Bapak Ibu pilih. Untuk mencapai bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua dan yang lainnya itu seperti apa? Apakah dengan menuntaskan semua pekerjaan, mengucapkan salam, mengomunikasikan informasi, atau melayani dengan standar? Nah, kira-kira yang lebih cocok kemana? Misalkan saya ini ya, mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Nah, ini artinya Bapak Ibu jika sudah membuat rencana kinerja pada semester ini tentang
perilaku yang dikembangkan berorientasi pelayanan ini bersifat ramah, terus perwujudan perilakunya mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah, artinya Bapak Ibu selama 6 bulan ke depan itu harus mampu membiasakan sikap ini, yaitu mengucapkan salam dan menyapa dengan sikap ramah, baik kepada peserta didik, orang tua, rekan kerja gitu ya, kepada atasan, misalnya semua pihak yang ada di sekolah. Nah itu jadi bukan hanya memilih-milih perilaku saja ya Bapak Ibu, tetapi ini adalah sebuah rencana di mana nanti ketika kita sudah diajukan ke kepala sekolah, kita itu harus bisa mewujudkan, harus bisa melaksanakan apa yang menjadi rencana ini. Nah itu ya, jadi perubahan perilaku, perubahan sikap, perubahan diri ke arah yang lebih baik itu betul-betul sudah direncanakan sebelumnya gitu ya. Nah jadi di semester ini harus pembiasaan dalam mengucapkan salam sapa dengan sikap ramah. Oke. Selanjutnya akuntabel. Di sini sama ya Bapak Ibu, silahkan istilahnya dipilih-pilih, terus perwujudan perilakunya seperti apa, ini hanya sebagai contoh saja ya. Terus tentang kompetennya dipilih lagi, perwujudannya seperti apa, harmonis, loyal, sampai ke kolaboratif. Nah misalkan apa nih yang akan dikembangkan, perwujudan perilakunya seperti apa, contoh ini hanya sebagai contoh saja ya Bapak Ibu. Nah jika sudah terisi semua perilakunya, nah itu nanti akan muncul di bagian bawah itu tulisan putih ya, di kolom hitam, warna hitam ini ke rangkuman. Oke. Klik rangkuman, silakan Bapak Ibu menelaah kembali apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan, mulai dari praktik pembelajaran sampai ke perilaku ya. Nah terkait tentang perencanaan kinerja Anda gitu ya. Nah ini hasil kerja utamanya yang tadi ya, terkait tentang istilahnya disiplin positif, karena memang di rapot pendidikan misalnya penerapan disiplin positif ini masih kurang gitu ya, harus dikembangkan. Nah itu boleh ya. Terus misalkan terkait pengembangan kompetensinya, terkait istilahnya kerja tambahannya gitu ya. Terus terkait tentang aspek atau perilaku kerjanya. Nah di sini kan ada ya aspeknya ini, indikatornya seperti ini, perwujudan perilakunya seperti ini. Nah ini itu adalah rencana-rencana kita yang akan kita lakukan selama 6 bulan ke depan. Bismillah ya Bapak Ibu semua, rencana yang sudah kita rencanakan di PMM ini gitu ya. Jika semuanya sudah cocok, sudah fix, tidak ada perubahan, nah nanti Bapak Ibu tinggal klik lanjut ajukan. Tapi kalau sekiranya ini ini nih ada RHK yang nggak cocok nih, misalkan tadi kelupaan klik gitu, apakah seharusnya ini sebagai operator dapodiknya itu enggak, karena saya itu bukan sebagai operator. Nah itu nanti klik ubah saja ya Bapak Ibu. Nah nanti ketika sudah mengklik lanjut ajukan, nah mohon maaf ya di sini saya tidak akan mengklik lanjut ajukan karena ini hanya sebagai contoh saja. Nah ketika sudah lanjut ajukan, silakan nanti klik ajukan gitu ya. Maksud di sini adalah diajukan kepada kepala sekolah. Nah setelah tadi ibu guru mengajukan, nah nanti segera laporan ke kepala sekolahnya supaya kepala sekolahnya membuka PMM. Nah barulah kepala sekolahnya membuka PMM. Nah nanti biasa ya masuk sebagai akun kepala sekolah menggunakan akun belajar ID-nya di pengelolaan kinerja itu nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi ada kata periksa. Nah silakan nanti Bapak Ibu kepala sekolah istilahnya memeriksa gitu. Nah di sini kan ada ya guru yang ada di lembaga tersebut. Nah ini ada beberapa guru yang memang yang udah disetujui gitu ya, yang belum mengajukan. Nah tadi atas nama Bu Laila kan belum mengajukan, nah, makanya di sini masih warna merah. Nah nanti di sini itu tinggal menyetujui gitu, klik karena ini sudah disetujui ya, jadi sudah muncul hijau seperti ini. Nah itu ya Bapak Ibu, nanti Ibu kepala sekolahnya nanti di sini mengklik menyetujui. Nah itu Bapak Ibu terkait tentang
bagaimana mengajukan RHK atau perencanaan kinerja bagi seorang guru di PMM. Nah, nanti ketika ibu kepala sudah menyetujui, bapak ibu tidak hanya sampai di sana, buka lagi kembali PMM-nya. Nah, nanti di PMM-nya itu akan muncul, kalau tadi itu kan mulai ya. Nah, mulai nanti itu akan muncul sepakati. Nah, itu ya. Nah, tinggal klik disepakati. Nah, kalau udah disepakati berarti pengajuan rencana hasil kerja ibu di bulan Januari 2024 ini tinggal diimplementasikan dan nantinya dikumpulkan bukti fisik, bukti dukungnya ya. Nah, demikianlah Bapak Ibu terkait tentang video bagaimana cara mengisi perencanaan kinerja bagi seorang guru di PMM. Mudah-mudahan video yang sangat sederhana ini sedikitnya bisa membantu Bapak Ibu dalam mengisi rencana kinerja di PMM. Terima kasih atas perhatiannya, semoga keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالب وأحسن خلق